Fermetan di seluruh Indonesia. Welcome back to Rumah Fermetan. Guys, hari ini saya akan memisah Aglonema restiana ya. Ini adalah aglonema yang termasuk item koleksi karena dulu saya cukup mahal belinya ya. Namun sekarang restiananya udah jadi gede-gede seperti ini. Ya, ini ada historinya guys ya. Jadi ditonton videonya sampai habis. Check it out. Ini adalah Aglonema restiana. Aglonema restiana ini dulu saya adopsi dari dia 5 daun ya. Waktu itu harganya cukup mahal, sekitar 1,5 juta rupiah per satu pot 5 daun itu, jadi kurang lebih 300.000. Lalu itu saya kerjakan dengan baik ya. Saya kerjakan dengan baik itu seperti apa sih? Bagaimana sih bisa jadi sampai sesubur dan selebat ini? Itu ada di 7 kiat cara membuat tanaman kalian itu menjadi subur rimbun dan beranak pinak dengan daun yang luar biasa, wow banget ya. Itu ada 7 kiat. Yang pertama kalian harus sabar. Yang kedua itu bibitnya. Media tanam itu nomor sekian. Jadi jangan salahkan yang lain, tapi kerjakanlah yang baik. Media tanam itu support ya. Dan fermetan itu membuat tanaman kalian itu jadi subur. Ya guys, jadi subur. Tidak mungkin fermetan itu tidak membuat tanaman subur ya. Kalau fermetannya tidak baik. Kalau dia bisa sampai sesubur ini, artinya memang fermetan itu media tanam yang super luar biasa ya guys ya. Dulu itu cuma 5 daun ya. 5 daun mungkin waktunya kurang lebih dari 2 tahun. Untuk cara kiatnya itu kalian bisa lihat videonya ya, videonya di video sebelumnya, nanti saya kasihkan linknya di bawah ya. Lalu itu saya kerjakan dengan sabar, dengan baik. Saya rutin kasih Fair Liquid, saya rajin main air, saya perhatikan penempatannya di sini. Rumah saya ini guys ya, bukan bisa dibilang bersih banget, tapi itu bersih. Dulu pot-pot itu ada di bawah, sekarang sudah saya angkat semua ke atas. Jadi tidak ada pot yang deket dengan tanah ya, dengan lantai ya. Jadi saya perhatikan penempatannya, lalu saya pasang kipas di sini ya guys ya. Saya pasang kipas supaya sirkulasinya baik. Jadi tiap kali saya misting atau saya semprot Fair Liquid itu saya kasih dengan kipas ya. Lalu coba kita lihat ini restiananya. Oke guys, kalian tebak ya, dari 3 pot yang besar-besar ini yang mana induknya guys ya. Coba silakan di komen dulu deh, kira-kira yang mana induk dari restiana ini. Ada yang pertama ini, yang kedua ini, lalu yang ketiga ada ini. Yang mana induknya? Ayo komen. Ya benar, yang ada adalah induknya. Ini adalah yang pot pertama. Ini adalah pucuknya Aglonema restiana guys. Ini wow, ini coba lihat guys ya. Ini bunyi-bunyi ngek ya. Ini sekuat itu, batangnya juga tebal banget, besar ya. Ini adalah induknya. Ini adalah pucuk induk dari restiana. Ini daunnya gede banget kayak daun pisang ya. Kayak daun pisang. Lalu ini adalah tunggulnya ya. Ini adalah tunggulnya. Ceritanya jadi begini ya, ini anakan pertamanya guys. Jadi dulu restiana itu ya, dari dia 5 daun itu saya rawat baik, saya rawat sampai dia menuju dewasa dan dia beranak ya. Anakan pertamanya awalnya dulu si induk ini ada di sini ya. Lalu anakan pertamanya adalah ini tuh ya. Ini adalah anakan pertamanya ya. Anakan pertama dari si induk ini itu saya pisah, langsung saya pisah karena ini adalah anakan pertama. Biasanya anak generasi pertama itu yang muncul itu biasanya 1 atau 2 gitu ya, atau 3. Ini buat kalian tips ya. Jadi kalau begitu kalian, dan ini sudah saya sharing dari 2 tahun lalu, dari awal kali saya buat video tentang fermetan ya.
di rumah fermetan itu selalu saya bilang, kalau kalian punya aglo terus itu ada anakannya yang satu, itu langsung kalian panen guys. Ini adalah anakan pertamanya. Kenapa kayak gitu? Karena anakan pertama ini dominan ya, dia dominan dan dia rakus cari makan. Akhirnya anakan pertamanya, coba lihat guys, ini gede banget. Setelah saya potong, saya pisah, si anakan pertama ini nggak lama udah beranak nih, coba lihat ya. Ini fermetan ini kayak gini ya, bukan hanya sekedar daun yang besar, tapi tanamannya rajin beranak. Guys, my god guys, coba lihat ya, nih daunnya luar biasa ya. Bahkan ini dia juga sudah muncul lagi pucuknya di sini ya. Tuh, nih, ini udah ada anakannya lagi. Dan akarnya guys, my god, tuh akarnya ya. Ini anakan pertamanya, ini udah di pot 20-an ini ya. Tuh ya, ini seperti ini posisinya. Ini anakan pertamanya. Jadi begitu dia dipisah dan anakan samping, apalagi anakan pertama itu paling cepat muncul anakannya. Jadi ini saya pisah dari tungkulnya dia, saya pisah dari emaknya. Lalu setelah itu tidak berselang lama kemudian, ntar saya geser dulu ya. Tidak berselang lama kemudian, si emak ini kan sebelumnya di sini ya, tidak selang lama kemudian langsung muncul anak generasi keduanya. Jadi waktu ini si induknya masih di sini ya, muncullah anaknya kalau nggak salah waktu itu sekitar 5 anakan ya, sekitar 5 anakan generasi kedua. Makanya kenapa kita pisah anakan yang pertamanya, begitu anakan pertamanya yang dominan itu kita pisah dari induknya, si tunggulnya emaknya ini langsung menarik anak-anak calon anak yang lainnya ya. Ini bisa tips buat kalian supaya gimana sih Bu caranya membuat tanaman jadi kayak gini nih. Tuh gede banget kan, gede banget dan banyak banget daunnya. Dan ini rimbun guys ya, ini besar banget. Satu daun barunya itu sudah lebih dari 1 telapak tangan ya, udah 2 telapak tangan saya nih, tuh 2 telapak tangan saya. Jadi daunnya itu besar-besar banget karena pakai fermentan dan liquid ini guys ya. Saya nggak pakai yang lain, saya cuman pakai itu aja dan udah seperti ini hasilnya. Jadi waktu itu pucuknya itu, si induknya masih menyatu sama tunggulnya ini. Setelah muncul anakannya itu 3-4 daun, 3 daun lah kalau nggak salah ya, 3 daun itu langsung saya potong pucuk ya. Induknya itu saya potong pucuk seperti ini ya. Ini saya potong pucuk induknya, ini ada saya videokan live ya. Live saya video, saya potong itu di Instagramnya Fermetan. Jadi buat kalian yang belum follow Instagramnya Fermetan, itu bisa kalian follow ya Instagramnya Fermetan. Dan disitu sering saya live ya, maupun di rumah saya sendiri saya sering kasih tunjuk tanaman-tanaman saya di sini. Ini saya potong pucuknya. Jadi waktu itu saya potong pucuknya dengan akar yang minim guys ya, dengan akar yang minim, lalu saya tanam pot in pot. Perkembangannya pot in pot sendiri itu waktu itu langsung saya kasih tunjuk videonya seperti apa, dan itu coba lihat guys ya, ini nggak unstoppable memang ya. Ini pakai fermentan, basah tuh, my god. Ini potnya fermentan itu semuanya betatakan ya, rata-rata betatakan dan semua pasti ada airnya. Airnya nggak pernah saya buang. Itu jadi segede ini ya, segede ini. Dan coba lihat, ini udah ada anaknya guys, tuh. Ini udah beranak lagi. Jadi dipotong pucuk, bukannya dia stres, bukan dia jadi bermasalah, tapi malah akhirnya jadi muncul anakannya. Ya, ini saya siram dulu ya guys ya. Ini jadi muncul anakannya. Dan tunggulnya ini ya, setelah saya potong pucuk induknya ya, karena ini kan akarnya banyak banget. Ini potnya di ukuran 35. Anaknya banyak banget. Begitu saya potong pucuk induknya, anaknya langsung muncul sebanyak ini guys ya, sebanyak ini tuh ya, sebanyak ini. Dan waktu itu saya pindahkan di pot ini, kurang lebih masih 2 mingguan lah ini saya pindahkan di sini. Tapi ini mau saya pisah-pisah karena apa? Banyak yang minta ya. Ini Aglonema restiana ini bukan hanya minta, mau beli. Bu, saya mau dong restiananya dari rumah ibu gitu. Jadi akhirnya ini mau saya pisah, dan ada juga beberapa yang mau saya swap sama teman saya ya, dan kita akan bongkar si tunggul ini dan akan kita panen ya guys ya. Saya bersihkan dulu ini sambil kita bongkar si restiana tunggulnya ini. Kita lihat berapa anaknya ya. Guys, my god, ini ada pakai tatakan ya guys ya. Dan ini coba lihat ya,
Kalau pakai fermentan itu nggak ada tanaman yang takut air ya guys ya. Dan buat yang pakai fermentan selalu saya bilang ya, kalau keluarga fermentan sejati itu pikirannya pasti akan terbuka ya, alias pikiran. Kalau kita kelompok ya, komunitas fermentan itu adalah komunitas yang selalu positif pikirannya ya. Kalau pikirannya narrow minded atau pikirannya mengerucut gitu kan, pikirannya sempit, waduh, saya pasti bilang pikirannya nggak bakal maju. Padahal semua sudah saya sharing. Jadi kalian tinggal nyontek aja ya guys ya. Kalian denger sini, dengar sana. Kayak kemarin ada yang curhat sama saya, Bu, saya udah coba pakai metan lain, tapi ternyata tidak ada media tanam yang bisa bikin sesubur seperti fermentan ya. Dan fermentan memang yang terbaik. Wah, saya senyum-senyum aja. Mau nggak pakai fermentan juga nggak masalah guys, selama kalian berhobi itu happy ya. Guys, ini sebelum saya bongkar, ini saya isi dulu ya sama Verliquid seperti biasa ya, untuk merendam ya guys ya. Untuk merendam ini saya kasih kurang lebih 30 ml, ini mungkin 3 literan ya. Nih saya kasih di sini Verliquidnya. Ini sambil kita mau kerjain. Nah, Bu, caranya gimana, Bu? Kok kayak gini, apa dibongkar apa diputusin? Diputusin. Di bawah semua. Coba lihat ini guys ya. Coba lihat nih. Ini kemarin memang kita sengaja kita isi dia ya sama media tanam supaya saya memang mau motong dia ya. Mau saya potong dia. Caranya ini gimana guys? Ini medianya kita kurangin dulu ya. Dan perhatikan guys. Perhatikan ya guys ya, ini saya tidak potong dia semuanya ya. Jadi satu daun pancing paling bawah itu saya tinggal ya. Yang ininya yang saya potong ya. Daun pancingnya akan tetap saya tinggal. Lalu ini saya potong guys. Ini saya potong. Toh pakai fermentan dianya nggak bakal jelek ya guys, dan pasti akan tumbuh. Wah, ini daunnya udah ini ya. Ini satu daun pancingnya saya tinggal ya. Saya tinggal, dan ini saya potongnya di sini ya. Saya potongnya di ruas daun pancingnya dia. Daun paling bawah ini ada ini ya. Ada yang merah ini nih. Ini saya potong ya. Ini tangkainya jadi warna putih gini nih. Ya, ini saya potong di sini ya. Agak susah ya sama kamera ya, agak susah sama kamera, nggak apa-apa. Ini saya potong. Lumayan ya guys ya, lumayan menantang ini. Bu, itu dipotong kenapa dipotong daun yang bawahnya nggak dipotong? Nanti saya cerita kenapa seperti itu. Guys, my god. Wah, ini udah ada dapat akar satu nih. Dan putus nih akarnya nih. Nah, tuh ya. Aduh. Mau daun barunya padahal mau muncul nih. Nggak apa-apa ya. Nih, seperti ini ya. Ini saya rendam dulu di Verliquid di sini. Lalu bekas sukanya itu saya tutup ya. Saya tutup sama kapur sirih. Jadi ini satu daun pancingnya saya tinggalin semua guys. Saya tinggalin semua, dan nanti kalian lihat di akhirnya nanti saya seperti apa ya. Ini saya tinggalin aja daun pancingnya di sini. Saya tinggalkan daun pancingnya, dan ini semua anakan ya guys. Ini semuanya anakan. Udah ada pucuknya di sini. Pucuknya ini udah saya potong ya. Pucuknya udah saya potong. Udahan jangan patah dia ya. Lalu ini juga ya, kita kerjakan semuanya sama ya. Kita potong. Nah, ini juga sama. Saya potong dia di bawah, di atas daun pancing. Jadi di bawah ruas daun keduanya ya. Nih guys ya. Nih. Ini saya cari dia di daun keduanya. Ya. Ini dia jadi tangkainya jadi putih gini karena banyak banget kayaknya ya. Kalau yang si emaknya ini warna pink nih tangkainya nih. Ya,
batang tangganya warna merah pink. Ini saya potong di sini, di atasnya daun pancingnya ya. Nih. Karena kenapa di atas daun pancingnya? Karena ini masih bisa dia nanti muncul tunas ya. Ini masih bisa muncul tunas. Ini saya potong di sini. Wah, ini gede banget batangnya ternyata. Saya pikir udah kepotong. Tuh. Nah, ini juga guys ya, kenapa ini saya pisah-pisah, karena ini untuk mencegah etiolasi tadi itu, karena daunnya banyak banget. Jadi ada nanti daun yang tidak kedapatan sama sinar matahari ya. Sinar matahari itu diperlukan, tapi kadang-kadang kalau simatnya terlalu kencang bisa gosong tanaman ya. Saya nggak pernah ngeliat aglonema bisa tahan dijemur ya. Kalau kalian aglonemanya bisa tahan dijemur ya, apalagi jenis-jenis koleksi gini, tolong di-sharing ke saya ya caranya gimana. Tapi setahu saya aglonema nggak ada yang bisa dijemur. Ini semua saya potong di atas daun paling bawahnya. Wah, ini susah banget ini terlihat guys ya. Ini bakal susah banget terlihatnya karena memang daunnya gede-gede guys, tuh ya. Daunnya gede-gede banget, dan ini nanti semuanya akan saya tanam tentunya pakai fermentan baby ya. Wah, dipotong 3 aja udah jadi gini ya guys, tapi tetap aja banyak banget ya. Banyak banget guys ini, ya ampun. Banyak banget. Wah, panen Restiana nih kita nih. Asiknya. Kita beraglo happy kayak gini, seneng banget pastinya. Diputar-putar, saya lihat di mana saya mau motongnya ya. Di mana saya mau motongnya. Nanti ini kita lihat ya. Biasa kita potong kayak gini nanti jadi kayak mana ya. Tuh. Ya, begitu dia udah 4 daun, 5 daun langsung saya potong. Saya nggak mikir panjang. Lalu ini kita tutup lukanya seperti biasa pakai kapur. Ya. Luar biasa nih, luar biasa nih aglo nih. Ini gampang banget, ini tinggal sat ya. Ini nggak ada akarnya pun, nggak ada masalah ya. Ini akarnya baru naik guys ya. Ini baru 2 minggu saya repotting ke pot besar ini, tapi dia udah tumbuh banget ini akarnya nih. Kita tutup juga lukanya. Tuh, coba lihat. Itu 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya, baru 4 guys. 5 ya. Ini udah 5 anakan nih guys. 5 anakan. Wow, banyak banget nih. Banyak banget nih. Ini akan saya tinggalin pucuknya 1. Melentang sini sana, melentang sana, melentang sini ya. Inilah kalau aglonya daun gede kayak gini nih, Ini saya potong lagi, mungkin agak sulit terlihat tapi semuanya prinsipnya sama ya. Tinggalin 1 daun pancing bawahnya. Semua anaknya saya tinggalin 1 daun pancing bawahnya. Jadi anaknya ini saya potong tanpa akar. Tuh. Nih. Ya. Nanti kalian lihat ya. Kalau dipotong kayak gini, ini anakannya nanti tambah banyak banget, guys. Ini anakannya pasti akan banyak banget. Ini anakannya banyak banget. Kemarin saya kayak gitu Andini, anaknya banyak banget. Saya tinggalin daun pancing dibanding saya potong bawain anakannya semuanya.
ya. Nih, jadi semuanya daun pancingnya saya tinggal satu-satu. Baru pucuk anaknya ini saya ambil tanpa akar ya, tanpa akar. Tuh, my God, banyak banget ini, banyak banget. Capek juga ya guys ya, panen banyak, apalagi kayak gini ya. Cuman kita seneng ngerjainnya karena apa, daunnya gede-gede, tanamannya banyak, jadi ya wes lah, happy lah pasti. Waduh, ini ternyata udah ada cucunya nih di sini. Wah, ini makin subur ini. Waduh, ih guys, coba lihat nih guys, akarnya udah naik-naik nih guys. Kita ini anak apa tunas ya? Kayak tunas ya kamu ya nak ya. Ini kayaknya saya tinggalin deh. Kayaknya ini saya tinggalin satu. Jadi caranya itu kayak gitu guys. Kita tinggalin aja satu induknya, si pucuk anaknya. Pucuk anaknya yang gede kita tinggal aja satu ya. Kenapa gitu? Biar cepet narik yang lainnya. Waduh, pisaunya nih bisa tenggelam di sini ya. Gede banget. Kayak kalau batang yang gede-gede kayak gini mah dipatah aja nggak ada masalah dia ya. Nah, nih, wah baskomnya nggak muat nih kayaknya nih. Nih ya, banget ini. Tinggal satu lagi ya. Nah, kayak gini guys. Nih. Jadi ini semuanya si pucuknya ini semua saya ambil, lalu saya tinggalin satu daun pancing di bawahnya. Kenapa ditinggalin daun pancing di bawahnya ya? Karena ini harapannya nanti dia akan muncul generasi-generasi berikutnya. Bayangin aja nih si siapa? Restiana ini kemarin itu anaknya satu, lalu saya potong induknya ya, saya potong induknya langsung muncul anaknya 10 kayak gini. Gimana ceritanya seperti ini ya, nanti kita lihat aja ini nanti jadi berapa. Ini posisinya namanya kita ini mau menjadikan dia jadi indukan tunggulan ya. Ini cara yang menurut saya kayaknya bakal jadi banyak ya, karena kemarin sudah saya coba Andini dan itu anaknya jadi banyak banget, ada 20-an rumpun gitu ya. Nah, ini nanti kita coba seperti ini ya. Ini kan pucuk, ini anakan pertamanya juga nih, anakan pertama seperti ini. Nanti biar ini yang akan menarik tunasan-tunasan dari bawah ya, tunasan-tunasan dari bawah. Dan ini daunnya nanti pasti jadi gede banget. Lalu ini tinggal kita tambahin guys di sini guys, tuh yang medianya sebelumnya tadi ini tinggal kita masukin lagi. Ini kenapa jadi ditambahin lagi medianya? Karena kan tadi anakannya kita ambilin tuh ya. Anakannya tadi kan mengisi ruang rongga kosong di dalam pot ini ya. Jadi rongga kosongnya itu jadi ada lagi isinya. Ini kita harus isi supaya apa? Nanti anak-anaknya itu cepat tumbuh akarnya. Tuh. Lalu ini boleh kita kasih sama pupuk Cosmocote juga ya. Wow, ini tinggalin satu daun pancing semua. Nggak tahu kita guys ya bakal jadi gimana ini guys. Ya guys ya, bisa-bisa saya tanam di tanah ini kalau kayak gini ya. Saya tanam di tanah tapi tanahnya udah dicampur sama fermentan. Baru tinggal saya tambahin sama fermentan baby sampai atas tuh.
Tuh, ini kalian baru lihat kan, kayak gini kan caranya kan. Nanti kalian lihat dia jadi berapa anaknya ya. Aduh, ini anaknya pasti jadi banyak banget ini guys. Ini banyak banget pasti anaknya. Jadi ini semua yang lain, ini daun-daun yang lain itu tuh semuanya daun pancingnya ya. Daun pancingnya. Oke. Ini tinggal kita siram ya guys ya. Nanti kita tinggal siram, baru yang ini ya anakannya itu kita tinggal tunggu kurang lebih selama 30 menit sampai 1 jam ya. Gede banget ya. Sambil kita siramin, sambil kita beres-beres, kita tungguin tanamannya yang tadi untuk menyerap nutrisi dari verliquidnya ya. Oke guys, ini udah kurang lebih 30 menit ya. Sambil saya beres-beres tadi, saya singkirkan ya. Singkirkan, tapi bukan saya buang, saya pindahkan. Pot yang gede-gede tadi, emak maupun si kakaknya dia ya, kakaknya dia. Itu tadi saya singkirkan karena penuh banget ya mejanya. Ini adalah panenan kita hari ini. Asik. Ini tinggal kita kasihkan sama kapur sirih ya. Nah ini guys ya, ini ada berapa kita hitung panenan kita hari ini. My god, my god, my god. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 tunasan plus ini tadi 1 sengaja saya tinggal, ada 10 ya. Dan ini daun pancingnya berarti ada 9 ya. Ini berarti satu pohon mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8 daun nih guys, anakan pertamanya nih. Anakan satunya ini udah ada 8 daun. 8 kali 7, wah udah ada 100 daun ya guys ya, satu pot ya. Ini akan kita tanam ya guys. Ini akan kita tanam satu-satu, kita kerjain. Cara menanamnya gampang banget ini ya guys. Ini saya kasih tahu cara menanam pot in pot. Kenapa sih ditanam pot in pot ya? Kenapa sih ditanam pot in pot? Caranya kenapa sih Bu? Berkali-kali itu sering ditanya saya ya. Tanam pot in pot itu untuk kasus-kasus seperti ini. Oke, kalian mau lihat videonya tanam pot in pot? Kita saksikan di video sesi kedua, part 2, cara menanam Aglonema rimbun dengan menggunakan fermentan pot in pot. See you next video. Bye-bye. Kenapa sih tanamnya pot in pot? Apa sih itu Bu, pot in pot? Bagaimana cara melakukannya? Kapan harus melakukannya? Dan kenapa harus dilakukan ya? Tujuannya pot in pot itu seperti mendem, meram ya. Ini kita masukkan ya. Kita masukkan di dalam sini. Kalau mau potnya yang ininya lebih gede boleh juga ya guys.